Halo semuanya, selamat datang di channel HeartVC. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa pengaturan keamanan dan privasi terbaik di Realme P3 Lite 5G. Jadi hal pertama yang akan saya tunjukkan adalah opsi kunci aplikasi. Jadi, jika Anda ingin mengunci aplikasi agar tidak bisa diakses tanpa kata sandi, Anda bisa melakukannya dengan membuka pengaturan, memilih fitur khusus, lalu mengetuk kunci aplikasi. Jadi di sini kita perlu mengaktifkan kunci aplikasi dan sistem akan meminta kita untuk mengatur kata sandi privasi. Saya akan mengetuk pengaturan dan di sini sistem akan meminta kita untuk mengatur kata sandi. Kita bisa menggunakan kata sandi 6 digit atau mengubahnya ke jenis lain dengan mengetuk tombol ini di sini. Saya akan memilih 4 digit dan membuat yang sederhana saja. Untuk saat ini, Anda bisa menggunakan kata sandi apapun yang Anda inginkan, pastikan saja Anda mengingatnya. Jadi saya akan menggunakannya dan setelah selesai, sistem akan meminta kita, seperti pertanyaan keamanan, Anda bisa mengganti pertanyaannya sendiri. Jadi Anda bisa memilih misalnya restoran favorit, saya akan memilih sesuatu secara acak. McDonald's sebenarnya bukan restoran favorit saya, tapi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan setelah kita mengetuk tanda centang di kanan atas, kunci aplikasi akan diaktifkan. Dan di sini, setelah kita masuk ke menu ini, kita bisa memilih aplikasi mana yang ingin benar-benar kita kunci. Jadi, misalnya saya tidak ingin siapapun mengakses Gmail saya. Jadi saya akan mengetuk ikon kunci aplikasi, lalu mengaktifkannya. Kemudian akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin menggunakan pemindaian wajah atau sidik jari untuk membuka aplikasi ini. Saya akan memilih gunakan. Dan sekarang jika kita mencoba membuka aplikasi Gmail, sistem akan meminta kita untuk verifikasi dengan wajah atau sidik jari. Jadi saya akan menggunakan sidik jari saya. Entah kenapa ini berfungsi, tapi jika tidak, Anda juga bisa menggunakan kata sandi Anda. Jadi masukkan kata sandi privasi. Saya akan memasukkan kata sandi dan selesai. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Gmail. Jadi seperti itulah cara fitur ini bekerja dan sekarang kita bisa lanjut ke hal berikutnya. Dan opsi ini cukup mirip. Dan ini adalah fitur berangkas pribadi. Jadi ini sama seperti kunci aplikasi, hanya saja khusus untuk file. Jadi kita akan membuka aplikasi My Files. Lalu kita akan gulir ke bawah ke berangkas pribadi. Nah, itu dia. Pilih berangkas pribadi. Lalu masukkan kata sandi privasi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan jika Anda tidak ingat kata sandi privasi atau ingin mengubah kata sandi privasi, saya akan tunjukkan caranya di langkah berikutnya setelah kita selesai dengan berangkas ini. Jadi saya akan memasukkan kata sandinya dan selesai. Jadi sekarang kita berada di penyimpanan pribadi dan kita dapat menambahkan beberapa hal ke penyimpanan pribadi hanya dengan memilih jenis dokumen yang ingin kita tambahkan. Jadi katakanlah mungkin hanya dokumen biasa. Pilih itu. Kemudian kita tinggal menekan tombol tambah di bagian bawah. Jadi ikon plus. Dan disinilah kita akan memilih sebuah file lalu menambahkannya ke berangkas tersembunyi. Jadi tekan tambah dan misalnya pilih sebuah gambar. Jadi saya akan memilih yang ini dan mengetuk atur sebagai pribadi. Jadi sekarang fotonya tersembunyi hanya akan berada di penyimpanan pribadi dan tidak di tempat lain. Dan jika kita mencoba untuk mengakses kembali fitur Private Save ini lagi, dan kemudian mengetuk pada bagian di sini, maka gambarnya secara otomatis akan langsung tersimpan dengan aman di dalam sini. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengubah kata sandi privasi yang Anda perlukan untuk kunci aplikasi dan Private Save. Dan untuk mengaksesnya, kita akan pergi ke pengaturan. Lalu kita akan masuk ke tab keamanan dan privasi. Gulir ke bawah ke bagian keamanan dan privasi lainnya, lalu ketuk kata sandi privasi. Di sini kita akan memasukkan kata sandi. Dan di sini Anda bisa mematikannya, mengubahnya, atau juga mengubah pertanyaan jika ingin mengatur ulang kata sandi. Jadi sekarang mari kita bersama-sama. Misalnya ubah kata sandinya. Jadi kita akan memasukkan kata sandi yang sekarang, dan di sini kita akan memilih yang baru. Jadi kali ini saya akan memasukkan 1111 seperti sebelumnya. Sebelumnya kata sandinya adalah 1, 2, 3, 4 saat digunakan.
Lalu cukup verifikasi lagi dan selesai, kata sandi telah diubah. Dan sekarang misalnya jika kita ingin mengakses aplikasi yang terkunci, jadi jika Anda ingin mengakses aplikasi yang terkunci, aplikasi tersebut entah kenapa sudah terbuka, jadi saya akan menguncinya lagi dengan cepat. Sekarang aplikasinya sudah terkunci dan misalnya Anda ingin mengaksesnya. Nah, sekarang aplikasi meminta kata sandi lagi dan sekarang sudah bisa diakses. Jadi seperti itulah cara kita mengganti kata sandi dan misalnya mari kita coba pada aplikasi lain dan lihat apa yang terjadi jika kita tidak memasukkan kata sandi. Kali ini saya akan mencoba pada aplikasi kalender. Mari kita buka kalender dan misalnya masukkan kata sandi yang salah beberapa kali. Dan seperti yang Anda lihat, tombol lupa kata sandi muncul di layar. Kita bisa mengetuknya dan aplikasi akan menanyakan pertanyaan privasi atau pertanyaan keamanan. Misalnya, restoran favorit. Sebelumnya saya memasukkan McDonald's. Jadi setelah saya tekan OK, kita akan diizinkan untuk mengatur ulang kata sandi. Dan begitulah cara Anda mengganti kata sandi keamanan atau kata sandi privasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fitur wajib memasukkan kata sandi untuk mematikan perangkat. Jadi pada dasarnya ini adalah pelindungan anti pencurian. Jadi jika Anda tidak ingin ponsel Anda diakses atau diretas, yang bisa Anda lakukan adalah mengaktifkan fitur wajib memasukkan kata sandi untuk mematikan perangkat. Jadi jika Anda mencoba mematikan ponsel, perangkat akan meminta kata sandi. Dan untuk mengaktifkan opsi tersebut, dari menu pengaturan utama, kita akan gulir ke bawah ke bagian privasi dan keamanan, atau keamanan dan privasi. Kemudian gulir ke bawah untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan dan privasi. Dan di sini kita akan memilih kata sandi diperlukan. Perlukan kata sandi untuk mematikan. Nah, selesai. Jadi begini. Kami akan mengaktifkan opsi ini dan Anda harus mengaktifkannya. Masukkan PIN atau gunakan sensor sidik jari. Kita akan menggunakan peniti. Nah, opsi tersebut sekarang sudah diaktifkan. Jadi jika kita mencoba untuk memulai ulang ponsel kita, nah, matikan daya. Jadi saat kita mencoba mematikan ponsel akan diminta memasukkan PIN. Jadi jika saya memasukkannya, ponsel sekarang akan dimulai ulang. Nah, selesai. Dan itu saja untuk video kali ini. Jadi, ini adalah beberapa tips dan trik keamanan yang mungkin bisa membantu Anda melindungi ponsel Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jadi pastikan untuk like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.